kami memberikan dukungan sepenuhnya. Saya mohon maaf. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi kabar datang dari Sekjen PDIP, tersangkut sebuah kasus. Anggota DPRD mengklaim bahwa dia dipecat karena tak berikan uang ke Hasto Kristianto. Anggota DPRD terpilih Kabupaten Kampar Riau dari PDI Perjuangan Morlan Simanjuntak melaporkan petinggi partainya ke Barreskrim Mabes Polri. Ia mengklaim dipecat dari PDIP lantaran difitnah telah melakukan pidana pemilu berupa politik uang. Kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak menjelaskan alasan pemecatan kliennya ini bukanlah politik uang, melainkan terkait dengan permintaan uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Perkara ini, kata Morlan, diduga bermula saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto minta sejumlah uang kepada kliennya. Terkait dengan laporan itu, belum ada pernyataan resmi dari Hasto terkait tuduhan tersebut. Setelah terpilih, Morlan juara 1, terpilih sebagai anggota DPRD. Ada yang meminta uang kepada dia dari kesekjenan PDIP. Begitu kata Kamarudin kepada wartawan di Barreskrim Mabes Polri pada hari Senin 10 Februari. Ketika ditanya kembali tentang permintaan uang itu, Kamarudin menegaskan orang yang meminta uang tersebut merupakan suruhan Hasto. Sama Hasto Kristianto melalui anak buahnya, yang salah satu ditangkap oleh KPK. Begitu katanya. Usai gaji pertama. Padahal, kata Kamarudin, kliennya menyanggupi permintaan itu dengan catatan uang diberikan usai dirinya mendapatkan gaji pertama selaku anggota DPRD di Kabupaten Kampar. Rupanya jawaban akan membayar setelah gajian itu tidak disukai oleh kesekjenan. Maka keluarlah surat pertama menunda pelantikannya dari Yasona Lauli selaku menteri dan juga selaku ketua DPP Hukum dan HAM dari PDIP. Begitu katanya. Kendati demikian, ia pun enggan merinci nominal jumlah uang yang diklaim diminta oleh Hasto tersebut. Ia meminta publik menunggu untuk pihaknya dapat menghadirkan Morlan ke publik. Oleh sebab itu, perkara tersebut akhirnya merembet pada dugaan fitnah oleh petinggi PDIP yang tertuang dalam surat keputusan SK nomor 22-KPTS-DPP-12 Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Kamarudin menjelaskan bahwa kliennya ini dipecat dengan alasan karena telah ditetapkan sebagai narapidana pemilu akibat politik uang atau pemalsuan dokumen. Surat pemecatan itu isinya palsu. Di butir 5 yang menyatakan klien saya dipecat dengan alasan karena dia melakukan tindak pidana pemilu atau politik uang. Tegas dia. Menurutnya hal itu terbantahkan dengan penerbitan surat dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Kabupaten Kampar. Dalam surat dari Bawaslu Kabupaten Kampar tertanggal 29 Januari 2020 nomor 001-RI-NIK.01.00-I-2020, Kamarudin mengklaim bahwa kliennya telah dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana pemilu ataupun politik uang sebagaimana yang telah disebutkan. Artinya hal itu tidak terbukti, karena kalau untuk bisa seorang dikatakan narapidana kan harus dilaporkan dulu ke Bawaslu dan juga Gakumdu. Jelas dia. Ia pun mengaku telah membawa perkara tersebut ke Mahkamah Partai Politik sejak Desember tahun lalu. Namun hingga saat ini pihaknya belum juga menerima panggilan untuk sidang. Sampai sekarang 10 Januari 2020 tidak disidang-sidang. Walaupun sudah berulang kali kami tanyakan kapan sidangnya. Kata dia. Akhirnya, kata Kamarudin, kliennya mencoba untuk melaporkan perkara itu ke polisi lantaran sudah mengirimkan somasi beberapa kali kepada petinggi partai, namun tak juga ditanggapi. Nama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut-sebut dalam sebuah pemecatan salah satu kader yang merupakan caleg DPRD terpilih Kabupaten Kampar Riau.
Bahkan, kuasa hukum caleg tersebut menyebut kliennya ini dimintai uang menjelang dilantik. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari Morlan Simanjuntak, di mana ia telah menjadi caleg DPRD terpilih Kabupaten Kampar dari PDIP, mengungkapkan bahwa karena belum bisa memenuhi permintaan uang, kliennya kemudian diberikan surat penundaan pelantikan. Setelah dikeluarkan surat penundaan pelantikan, klien saya langsung ke Jakarta. Bolak-balik dia menghadap Bu Mega. Bolak-balik ke DPP PDIP minta tolong supaya dikeluarkan rekomendasi pelantikan karena sudah keluar sebelumnya surat penundaan pelantikan. Jelas Kamarudin saat ia dihubungi Selasa 11 Februari. Sambung Kamarudin, kliennya selama 1 bulan dipingpong untuk mencari kejelasan soal kapan waktu pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD terpilih Kabupaten Kampar Riau dari fraksi PDI Perjuangan. Serta ia pun menanyakan alasan apa penundaan pelantikan ke DPP PDI Perjuangan. Ketika bolak-balik ke DPP PDIP itulah dia dimintai uang. Supaya bisa dilantik harus memberikan sejumlah uang, ujar Kamarudin. Padahal, lanjut Kamarudin, Morlan Simanjuntak merupakan caleg daerah pemilihan Kampar Riau dengan raihan suara terbanyak saat gelaran pemilihan legislatif kemarin. Dia ini terpilih juara 1, artinya suaranya terbanyak. Setelah terpilih ada yang meminta uang kepada dia dari kesekjenan PDI Perjuangan, sama Hasto Kristianto melalui anak buahnya, yang salah satu sudah ditangkap KPK. Urai Kamarudin. Diketahui Morlan Simanjuntak dipecat oleh DPP PDIP melalui surat keputusan bernomor 22/KPTS/DPP/12 Romawi 2019. Dalam SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan juga Sekjen PDIP, Hasto Kristianto itu, kata Kamarudin, kliennya dipecat dengan alasan telah ditetapkan sebagai narapidana dengan pidana penjara 8 bulan lamanya. Karena telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang ataupun pemalsuan dokumen. Padahal surat pemecatan itu isinya palsu. Di butir kelima yang menyatakan klien saya dipecat dengan alasan karena dia melakukan tindak pidana pemilu dan juga politik uang. Bantah Kamarudin. Kamarudin menegaskan tudingan dalam SK tersebut telah diklarifikasi dan dibantah oleh Bawaslu dari Kabupaten Kampar Riau melalui surat tertanggal 29 Januari. Dalam surat tersebut, Morlan Simanjuntak dinyatakan ia tak pernah melakukan tindak pidana pemilu ataupun politik uang dan juga pemalsuan dokumen. Lebih lanjut, Kamarudin juga mengatakan latar belakang pemecatan kliennya itu sebenarnya lantaran tak bisa memenuhi permintaan dari sejumlah uang yang diminta oleh kesekjenan DPP DIP setelah ia resmi terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kampar Riau. Kamarudin pun juga mengaku bisa membuktikan adanya permintaan uang tersebut yang diduga dilakukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto melalui salah seorang stafnya. Ini dilakukan oleh Hasto Kristianto melalui anak buahnya yang salah satu sudah ditangkap oleh KPK. Ada saksinya, karena klien saya itu ketika bertemu mereka membawa saksi. Ada saksi yang mendengar waktu diminta uang. Tandas Kamarudin. Kamarudin selaku kuasa hukum dari Morlan Simanjuntak juga menjelaskan pemecatan kliennya ini sebagai caleg dan juga kader PDIP sebenarnya didasari tuduhan fitnah dari DPP PDI Perjuangan melalui SK bernomor sekian. Dalam SK tersebut kliennya dipecat dengan alasan telah ditetapkan sebagai narapidana dengan hukuman penjara 8 bulan lamanya. Hukuman ini sebagai bukti melakukan tindak pidana pemilu. Padahal, kata Kamarudin, tudingan pada SK tersebut telah diklarifikasi dan juga dibantah oleh Bawaslu Riau. Pada surat itu, kata Kamarudin, kliennya dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana pemilu ataupun politik uang, serta pemalsuan dokumen. Kamarudin mengungkap latar belakang pemecatan kliennya itu lantaran karena tak bisa memenuhi permintaan sejumlah uang yang diminta oleh kesekjenan PDI Perjuangan setelah resmi terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kampar Riau. Sebetulnya, kata Kamarudin, kliennya sudah bersedia untuk memenuhi permintaan uang, tapi setelah mendapatkan gaji sebagai anggota DPRD Kampar Riau. Namun ternyata jawaban Morlan yang akan membayar setelah gajian itu tak disukai oleh DPP PDI Perjuangan.
Kamarudin mengaku bisa membuktikan adanya permintaan uang tersebut yang diduga dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto melalui salah seorang stafnya. Namun niatnya ingin melaporkan tindakan oknum DPP PDIP tersebut tak diterima oleh Barreskrim Polri dengan dalih yang tidak jelas. Karena mereka tidak mau mengeluarkan rekomendasi untuk kejahatan pemalsuan. Padahal sudah nyata buktinya saya semuanya bawa. Begitu kata Kamarudin.